belajar akan firman Tuhan menjadi satu renungan buat acara Pasca Padang pada saat hari ini, di mana ada satu firman Tuhan yang menjadi satu renungan bagi kita. Kita buka yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal pertama, kita baca di dalam ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Saudara perhatikan, saya akan baca firman Tuhan ini. Kita sama-sama menyimaknya supaya menjadi berkat bagi hidup kita. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga dengan satu judul perikop di dalam Alkitab kita, yaitu pengharapan iman dan kasih. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, puji Tuhan. Ini menjadi satu renungan kita di dalam Pasca Padang di tempat ini, yaitu di mana firman Tuhan katakan oleh karena rahmat-Nya daripada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, itu yang melahirkan kita kembali. Loh, aku ini udah tua kok dilahirkan. Arti kata dilahirkan kembali, kita dibaharui di dalam Tuhan. Kita diubahkan dalam hidup kita menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada satu perubahan ini yang diartikan dilahirkan kembali. Jadi oleh karena kebangkitan Kristus. Nah, karena kebangkitan Kristuslah kita dilahirkan kembali. Karena yang lama, hidup yang tidak berkenan, hidup yang jelek, hidup yang suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah dikubur di dalam apa? Kematian Kristus sudah dikubur. Jadi Yesus sudah bangkit dan Dia membangkitkan, Dia memberikan satu yang baru di dalam hidup kita lewat firman-Nya, lewat satu kehidupan dalam hidup ini yang menjadikan satu kehidupan yang memiliki pengharapan. Itu kata firman Tuhan tadi, dikatakan kalau saya baca di ayat yang ketiga, kalimat terakhir katakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi hidup dalam Kristus adalah hidup yang memiliki pengharapan. Kalau saya dengar cerita dari Ibu Suci, Ibu Tasmin, dia cerita tadi tentang kesaksiannya waktu di Jakarta ya. Saya juga teringat tadi memang pengharapan dalam Tuhan. Karena ingat di Jakarta naik pesawat, saya ingat juga dengan istri Ibu Gembala.
yang juga pulang dari Sumatera, oposin Dadi. Wah, geletak. Di bandara geletak. Yang ada cuma apa? Doa, Pak. Doa. Ya wes, doa. Pendekar Kok bisa kok di pesawat awake lemu ngono kok geletak. Saya bisa bawanya pakai apa? Sorong-sorong di bandara itu saya bawa sorong. Tapi dalam segala sesuatu, nah ini yang kata firman Tuhan, ada pengharapan. Amin. Rupanya lewat dia mengalami sakit itu, di bandara dia dikasihi sama orang-orang bandara. Dia disorongkan, sampai naik ke pesawat dia disorong, dilayani. Sampai turun juga disorong. Saya mau nututi dari belakang. Sampai di Semarang kok mari. Jadi segala sesuatunya itu indah di dalam Tuhan. Amin. Memang kata firman Tuhan, coba kita baca. Ini satu firman ya. Bukan datang secara kebetulan, firman. Dikatakan ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama baca ayat 6. 1 2 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ada. Bukan arti kata kalau ikut Tuhan Yesus tuh berarti lepas dari cobaan, lepas dari masalah. Enggak. Tetapi di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan. Ada yang diharapkan. Ada yang bisa memberikan satu pengharapan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita tidak semu, kita tidak ngambang. Waduh, kepada siapa? Tapi ada yang menjadi tujuan. Dan kalau kita baca ayat 7, itu tujuan duka cita, tujuan pencobaan. Mengapa kok terjadi? Ayat 7 sama-sama kita baca. 1 2 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Dia diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, jadi ada maksudnya. Kenapa orang yang udah percaya dalam Tuhan itu kok masih punya masalah, kok masih punya cobaan? Kok katanya Yesus sudah menang dari maut, tapi kok nggak lepas dari masalah? Tujuannya apa semua tadi katakan? Untuk menguji iman. Apakah imanmu itu murni? Artinya apa? Apakah ketika cobaan itu ada, kita taruh harapan sama Tuhan? Itu pengertiannya. Dan ketika hidup kita mengalami masalah cobaan, maka kata firman Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan. Emas yang dimurnikan bagaimana? Dia lewat proses peleburan dalam api, amin, supaya dia menjadi emas yang murni. Makanya ketika cobaan itu ada dalam hidup kita, itu juga terjadi bukan cara kebetulan, tetapi supaya kita muncul menjadi satu pribadi yang teguh di dalam Tuhan, amin. Jadi oleh karena itu ada ajakan dalam firman. Coba kita lihat apa itu ajakannya. Kita masuk kepada ayat 19. Apa ajakan firman Tuhan? Ayat 19 kita baca, ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ada satu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi hidup ini, firman Tuhan katakan, taruhlah pengharapanmu, amin. Nek ora naruh harapane salane dewe, rasano dewe, ya stres dewe. Ya kan? Makanya
menaruh harapan. Jangan makin jauh, tapi taruhlah harapan sama Tuhan. Kalau bahasa Jawa, kalau boleh saya katakan, wadul lah sama Tuhan. Amin. Wadul, ngadu, berserah. Maka ketika kita taruh pengharapan itu sama Tuhan, kita akan lihat, kita akan muncul menjadi seperti emas yang murni. Apa tadi yang pertama yang Tuhan mau? Taruh harapan. Coba katakan sama samping kita, taruh harapanmu sama Tuhan. Sama saling mengingatkan ke sampingnya, kiri atau kanan, taruh harapanmu sama Tuhan. Iya toh? Ini mengingatkan, ya toh? Mengingatkan. Yang kedua, apa yang Tuhan minta? Ayo kita belajar ayat 14. Yang kedua ayat 14, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hiduplah Sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yang kedua, jadilah anak-anak yang taat. Taat itu persamaan dengan setia. Taat, setia. Jadi jangan punya masalah tok wae lagi teko karo Gusti, aduh Gusti. Ganti duit. Nek lagi sukacita apa? Lali lupa, ya kan? Itu biasanya manusia. Nah, kan seperti anak-anak ya, kalau lagi habis datang sama bapak, Pak, duit Pak. Iya. Apa Nduk? Gue jajan. Nah, begitu juga, jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang kalau punya masalah baru datang, duh Gusti. Nah, nek ora duwe masalah lah, lali alas esuk nek wis ana masalah lagi teko. Ya toh? Taat itu persamaan dengan setia. Taat juga persamaan dengan percaya. Gak ada orang yang taat itu yang kalau nggak percaya, amin. Percaya dalam Tuhan. Maka di mana dalam perayaan Paskah ini dapat menjadikan kita menjadi satu pribadi yang kata firman Tuhan tadi katakan seperti emas yang diikat. Kita akan menjadi emas yang baik, yang terbaik. Jadi kita boleh mengalami hal ini semua ketika kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Kalau kita hanya kata firman Tuhan dalam Yakobus hanya menjadi pendengar saja, maka tidak ada manfaatnya. Tapi kata firman Tuhan dalam Yakobus, hendaklah engkau menjadi pendengar dan pelaku daripada firman. Maka kita melihat begitu besar Paskah di dalam hidup kita, amin. Begitu besar pengertian Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Maka di mana dalam hidup kita menikmati akan Paskah yang sesungguhnya. Hari Minggu yang lalu firman yang kita dengar apa tentang apa? Yang sing teko ya roh, nek ora teko ya ora roh. Masalah apa? Sing ora teko sing bangetan sing teko tapi lali. Apa gede ininya kok? Hari Minggu Yang lali ya apa? ya. Orang lali pakai lupa. Ya kan? Ayo kancane lali. Jadi hilang ngiling terus Tuhan ada. yang mengingatkan dalam hidup kita pengenalan kepada Dia, Ya. pengenalan kepada kebangkitannya. Nah, yang menjadi pertanyaan sungguh-sungguh nggak kita kenal tentang Dia. Kalau kita masih bimbang, masih khawatir, berarti kita belum mengenal tentang kebangkitannya. Nek Udi karo uka-uka, wah ini berarti kebangkitannya mengalahkan kuasa kegelapan. Tahu uka-uka nggak? Nggak tahu uka-uka. Penampakan. Takut sama kuasa kegelapan.
Padahal kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa maut. Amin. Duh, kenapa kok masih kalah? Berarti kita belum mengenal. Iya kan? Iya. Terus kan ngandani ya. Ya. Biarlah lewat renungan. Lewat renungan ini membawa hidup kita untuk kita lebih lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa.